Penyakit pada hidung seringkali menyebabkan berbagai macam gejala dan keluhan yang mengganggu aktivitas harian kita. Oleh karena itu, membutuhkan pengobatan yang efektif dan aman, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Rinitis alergika ditandai dengan proses inflamasi di mukosa hidung sebagai akibat dari alergen yang terhisap dan memicu reaksi alergi yang diperantarai oleh imunoglobulin E pada sel-sel saluran pernapasan dan menimbulkan berbagai manifestasi seperti gatal di hidung, bersin-bersin, hidung berair, dan hidung tersumbat. Gejala rinitis alergika dapat mengganggu aktivitas harian kita. Lalu bagaimana tata laksana pengobatannya? Menurut British Society for Allergic and Clinical Immunology, antihistamin dan kortikosteroid nasal merupakan terapi yang direkomendasikan untuk pengobatan rinitis alergika. Bila diperlukan, bilas dengan larutan salin intranasal. Dan sudah tentu hindarilah faktor pemicu alergi yang menjadi penyebabnya. Rhinosinusitis adalah inflamasi mukosa hidung dan sinus paranasal yang ditandai oleh dua atau lebih gejala, seperti sumbatan hidung, inflamasi mukosa hidung, dan sinus paranasal keluarnya cairan hidung, wajah yang terasa sakit atau tertekan, dan atau menurunnya penciuman. Dalam pengobatan rhinosinusitis, kortikosteroid topikal merupakan salah satu pilihan utama yang dianjurkan, baik pada rhinosinusitis akut maupun rhinosinusitis kronik. Polip nasal merupakan pertumbuhan jaringan dalam hidung dan rongga sinus yang mengakibatkan gangguan aliran udara pernapasan. Dalam tata laksana pengobatan polip nasal dengan atau tanpa rhinosinusitis kronik, kortikosteroid topikal merupakan salah satu pilihan terapi yang dianjurkan. Sekarang marilah kita tinjau bersama obat kortikosteroid intranasal. Kortikosteroid intranasal bekerja secara lokal dan memperlihatkan bioavailabilitas sistemik yang rendah dibandingkan kortikosteroid oral, sehingga relatif aman dalam pemakaiannya bahkan untuk jangka panjang. Lalu, kortikosteroid intranasal manakah yang akan kita pilih? Kortikosteroid intranasal idealnya memiliki afinitas terhadap reseptor glukokortikoid yang kuat dan spesifik, bekerja lokal tanpa efek sistemik, lipofilisitas yang tinggi, terbukti efektif dan aman, serta dilengkapi alat atau device yang nyaman digunakan. Kami dengan bangga mempersembahkan produk unggulan kami. Modexa yang mengandung kortikosteroid mometasone furoat monohidrat dalam sediaan nasal spray. Mometasone terbukti memiliki afinitas paling kuat terhadap reseptor glukokortikoid dibandingkan dengan kortikosteroid lainnya seperti fluticasone dan triamcinolone. Disertai dengan profil lipofilisitas yang tinggi sehingga meningkatkan absorpsi obat dalam bentuk sediaan intranasal. Mometasone memiliki bioavailabilitas sistemik yang paling rendah, sehingga menjadikannya sebagai kortikosteroid dengan profil keamanan yang baik. Bahkan, pemakaian selama 1 tahun pengobatan pada anak usia 3-9 tahun, mometasone tidak menunjukkan hambatan pertumbuhan tinggi badan anak. Dalam uji klinik pada gejala rinitis perennial, mometasone lebih superior dibandingkan fluticasone. Mometasone juga efektif memperbaiki gejala-gejala pada kasus seasonal allergic rhinitis. Demikian pula halnya dengan efektivitas mometasone pada polip nasal. Efektivitas yang baik ini disertai dengan profil keamanan yang baik. Modexa, mometasone dari Dexa, membawa harapan baru penata laksanaan rinitis alergika, rhinosinusitis, dan polip nasal.
Mohon perhatian kepada seluruh peserta, acara akan segera kita mulai. Yang terhormat, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Indonesia Cabang Sumatera Utara, Dr. Wijaya Juwarna, MPR ORL HNS, Spesialis THTKL. Yang kami hormati, pembicara dan moderator pada webinar hari ini, Bapak Ibu perwakilan dari PT Dexa Medica, yang kami banggakan, hadirin Bapak Ibu teman sejawat sekalian. Selamat datang dalam acara Recent Update in Allergic Rhinitis Therapy 2021, Minggu 19 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar hari ini. Kali ini, PerhatiKL Cabang Sumatera Utara bekerja sama dengan PT Dexa Medica mengangkat tema Recent Update in Allergic Rhinitis Therapy 2021. Perkenalkan, saya Dr. Syifa Hairunisa Nasution sebagai MC pada hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib webinar kita pada hari ini. Yang pertama, pastikan Anda login dengan menggunakan nama lengkap, gelar, dan email yang benar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sistem kami mengenali data login Zoom Anda yang selanjutnya akan disinkronkan dengan data pendaftaran Anda pada web pendaftaran. Akses unmute peserta webinar di bawah kendali host. Pertanyaan kepada panelis bisa disampaikan pada kolom chat Zoom. Dilarang memanfaatkan kolom chat Zoom untuk menyebarkan ujaran kebencian. Pergunakan akses kamera secara baik. Sehubungan dengan itu, dilarang mempertontonkan sesuatu yang bernilai pornografi. Nama pada e-sertifikat akan diambil dari data pendaftaran yang Anda inputkan. Dan terakhir, peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti webinar ini minimal 75% dari seksi acara. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu Mars PerhatiKL.
Berpadu dalam cita-cita, bersatu dalam karsa, berpacu dalam karya, mengabdi nusa bangsa. Dokter THT Indonesia terhimpun dalam perhati, berasas Pancasila demi keutuhannya. Derajat kesehatan dan martabat bangsa, itulah tugas kita semua. Menyimak wahana wiyata bersama, itulah kewajiban kita. Berpadu dalam cita-cita, bersatu dalam karsa, berpacu dalam karya, mengabdi nusa bangsa. Dokter THT Indonesia terhimpun dalam perhati, berasas Pancasila demi keutuhannya. Derajat kesehatan dan martabat bangsa, itulah tugas kita semua. Menyimak wahana wiyata bersama, itulah kewajiban kita. Kata sambutan sekaligus pembukaan acara webinar Recent Update in Allergic Rhinitis Therapy 2021 oleh Ketua Perhatikal Cabang Sumatera Utara, Dr. Wijaya Juwarna, MKed ORL HNS, Spesialis THTKL. Kepada Dr. Wijaya Juwarna, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru kami, senioren, dan sejawat baik dari Sumatera Utara maupun dari luar Sumatera Utara yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Minggu 19 Desember 2021, Perhatikal Cabang Sumatera Utara dapat menyelenggarakan webinar bertemakan terapi terkini rinitis alergi. Perhatikal Cabang Sumatera Utara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Farhat atas kesediaannya menjadi moderator, Prof. Del Fitri dan Dr. Lia sebagai pembicara pada kegiatan ini, para sejawat yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, dan tentunya PT Dexa Medica yang mendukung sehingga acara ini dapat kita adakan. Besar harapan kami, acara ini dapat bermanfaat, menambah wawasan dan keterampilan dalam penanganan rinitis alergi. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua bersama-sama mendoakan agar kiranya pandemi COVID-19 dapat segera tertangani dan tidak ada gelombang berikutnya. Kemudian kita doakan bersama-sama di tengah tingginya curah hujan belakangan ini, semoga daerah-daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor tidak ada korban jiwa, begitu juga kawan-kawan yang tengah ditimpa musibah atas meletusnya Gunung Semeru. Semoga acara ini dapat bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Perhatikal Cabang Sumatera Utara yang telah membuka secara resmi webinar Recent Update in Allergic Rhinitis Therapy 2021. Baiklah, marilah kita memasuki inti dari kegiatan acara kita pada hari ini, yaitu acara sesi ilmiah oleh pembicara kita. Pembicara yang pertama
Yang terhormat Dr. Lia Restimulia, spesialis THTKL, yang akan membawakan materi The Role of Leukotriene Receptor Antagonist in Management of Allergy Rhinitis. Narasumber kita yang kedua, yang terhormat Profesor Dr. Dalfitri Munir, spesialis THTKL konsultan, yang akan membawakan materi The Role of Mometasone Furoate Monohydrate in Management of Allergic Rhinitis. Sesi ilmiah ini akan dipandu oleh moderator Profesor Dr. Farhat MCAT or LHNS, spesialis THTKL konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat moderator terlebih dahulu. Profesor Farhat lahir di Medan 16 Maret 1970. Menjalani pendidikan dokter di FKUSU tamat tahun 1997. Beliau sudah menyelesaikan pendidikan doktoral S3 Ilmu Kedokteran di FKUSU tahun 2014. Profesor Farhat merupakan staf pengajar di Departemen Ilmu Telinga, Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher FKUSU sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya sebagai Ketua Umum Perhati-KL Cabang Sumatera Utara tahun 2017 sampai 2020. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pusat Unggulan Iptek Karsinoma Nasofaring Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau merupakan guru besar pembina tingkat 1 sejak 1 April 2020. Baiklah, kepada moderator kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Dr. Siva atas kesempatannya. Pagi ini kita ada pada acara Recent Update in Allergic Rhinitis Therapy yang diadakan oleh Perhati-KL Sumatera Utara. Tentu kegiatan ini diharapkan mempunyai dampak untuk sama-sama kita refreshing ilmu, kemudian kalaupun memungkinkan menambah ilmu yang ada sehingga lebih update. Untuk acara hari ini, pembicara pertama adalah Dr. Lia Restimulia, SPTHTKL. Saya akan membacakan CV beliau. Dr. Lia Restimulia, spesialis THTKL, ini lahir di Losmawi pada tanggal 26 Februari 1985. Beliau telah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dengan sebagai pembicara baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam perkumpulan profesi juga beliau aktif, mulai daripada kelompok studi rinologi alergi imunologi Indonesia, kemudian sebagai pengurus Perhati-KL cabang Sumatera Utara, kemudian pengurus juga di IDI cabang Sumatera Utara, IDI Medan ya maksudnya mungkin. Kemudian jurnal-jurnal dapat kita lihat pada tampilan yang sudah disampaikan. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan singkat kita, mini CV yang saya sampaikan. Saya persilakan kepada Dr. Lia Restimulia, spesialis THTKL untuk memaparkan topik yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi Prof. Selamat pagi menjelang siang para guru-guru saya, senior dan sejawat sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara ini dan juga tim sponsor. Terima kasih sudah memfasilitasi. Di sini ada dikeliling guru-guru saya, Prof. Abdul Qadir, Prof. Supriyati, Dr. Budi Sutikno. Mohon izin dokter, ya pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai leukotriene pada rhinitis alergi berikut terapinya. Ya, bagaimana yang sudah kita ketahui bahwa rhinitis alergi merupakan reaksi inflamasi mukosa hidung kronik
setelah pajanan alergen diperantarai oleh IgE dan 4 gejala hidung dengan atau tanpa gejala mata. Dikatakan rinitis alergi jika terjadi lebih dari 2 hari berturut dan dialami di lebih dari 1 jam. Prevalensi di seluruh dunia mencapai 40% dan meningkat terus bahkan 50 sampai 70% di beberapa negara. Inflamasi ini akan menyebabkan hidung tersumbat yang dapat menurunkan kualitas hidup, yaitu gangguan tidur, kelelahan di siang hari, sehingga mengurangi produktivitas kerja atau menyebabkan kekantukan pada anak. Dan disebutkan bahwa alergi merupakan systemic disease yang sehingga komorbid dapat terjadi jika tidak terkontrol, yaitu asma, sinusitis dengan polip, adenoid hipertrofi, AVR, dan gangguan tidur, sehingga harus ditangani secara multidisiplin. Faktor risiko dipengaruhi juga oleh genetik, ya, pada rinitis alergi maupun gen yang berhubungan dengan United Airway Disease seperti RSK atau asma. Bayi yang tidak mendapat ASI dapat menjadi faktor risiko terjadinya RA. Ada juga faktor lingkungan seperti infeksi, daerah geografis yang kelembabannya tinggi sehingga baik untuk perkembangan tungau, ya. Kemudian pengaruh vitamin D gitu ya, dan pubertas juga mengalami gangguan hormon sehingga bisa memicu alergi. Yang penting di sini adalah identifikasi alergen, di mana alergen ada beberapa jenis, yaitu inhalan, yang paling sering adalah tungau debu rumah, yang kita sebut Dermatophagoides terosinus, Farinae, dan Bromia tropicalis, dan ingestan seperti susu sapi, telur, dan ikan. Injektan itu seperti suntikan penisilin, penisilin, gigitan serangga, dan kontaktan. Kemudian ada kosmetik dan perhiasan, kontaktan. Ya, kemudian hipersensitivitas merupakan malfungsi baik pada respon imun bawaan atau adaptif yang dapat memicu penyakit. Gangguan seperti ini umumnya disebabkan oleh respon imun yang terlalu aktif yang dikenal sebagai reaksi hipersensitivitas, reaksi yang tidak sesuai dengan diri sendiri yang dikenal sebagai autoimun, atau respon imun yang tidak efektif ya yang dikenal sebagai imunodefisiensi. Ada 4 jenis reaksi hipersensitivitas, tipe 1, 2, 3, 4. Yang tipe 1 adalah tipe yang umum dari reaksi hipersensitivitas. Ini adalah reaksi alergi yang dipicu oleh paparan ulang terhadap jenis antigen spesifik yang kita disebut sebagai alergen. Teori terbaru beberapa tahun ini membahas bagaimana terjadinya rinitis alergi, yaitu dengan adanya gangguan tight junction yang disebut barrier hypothesis. Tight junction ini menjadi renggang sehingga alergen, polutan, dan lainnya itu gampang masuk ke dalam mukosa. Dan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tight junction, diantaranya asap rokok, polutan, virus, protease dari alergen, Pseudomonas aeruginosa, dan sitokin lainnya. Patofisiologi rinitis alergi diawali dengan respon imun innate dengan adanya perenggangan ikatan tight junction yang dibentuk oleh JAMS, claudin, dan ZO. Kemudian alergen, polutan, virus, dan ROS ini masuk menyebabkan epitel memproduksi thymic stromal lymphopoietin atau TSLP, interleukin 25, dan interleukin 33. TSLP ini menginduksi produksi sel T regulator, diferensiasi sel T helper 2, dan sel dendrit dari imatur menjadi matur dengan bantuan interleukin 25 dan interleukin 33. Ya, mungkin saya bahas secara ringkas saja, mungkin sudah pada sering lihat gambar ini ya. Sel dendrit sebagai antigen presenting cell setelah menjadi matur, mempresentasikan antigen kepada T helper 0 dengan MHC kelas 2 dan melepas interleukin 1 untuk mengaktifkan T helper 0 untuk berproliferasi menjadi T helper 1 dan 2. Nah, sel T helper 2 ini lebih cenderung berdiferensiasi menjadi T helper 2 dengan interleukin 4 dan TSLP.
Sel T helper 2 menginduksi sel B menjadi sel plasma, kemudian memproduksi interleukin 4, 5, 13, serta kemokin sehingga menghasilkan IgA. Nah, pengigatan IgA pada sel mas terjadi melalui reseptor FcRI yang diekspresikan pada sel tersebut. Pada penderita alergi, FcRI merupakan reseptor IgA afinitas tinggi. Kompleks ini menangkap banyak alergen. Nah, di sel T helper 2 juga menginduksi sel mas melalui kemokin dan interleukin 9. Sel mas di sini terdegranulasi karena proses cross-link IgA dan menghasilkan histamin, serotonin, leukotrin. Di sini ada leukotrin, kemudian ada PAF, interleukin 4 dan interleukin 5, tryptase gitu. Kemudian selain itu T helper 2 juga menghasilkan interleukin 4, 5, 9, 13 kemokin yang berfungsi untuk merangsang proses diferensiasi dan maturasi eosinofil di sumsum tulang, serta membantu migrasi ke dalam aliran darah, dan selanjutnya ke dalam mukosa hidung. Interleukin 5 mengaktifkan eosinofil untuk mengeluarkan zat mediator seperti MBP, ECP, EPO, PAF, leukotrin, dan GM-CSF, sehingga menyebabkan gejala hidung berupa pilek, bersin, buntu, dan gatal hidung. Gejala klinis yang timbul ini akibat proses tersebut berupa gejala hidung dan bisa juga gejala mata. Dan proses alergi berlanjut 6-12 jam setelah paparan dan terjadi pelepasan kemokin seperti TNF-alpha, GM-CSF, tryptase, serta sitokin lainnya. Nah, proses ini berlanjut dengan infiltrasi dan aktivasi sel efektor seperti eosinofil, sel T helper, dan sel B dalam beberapa hari sehingga menimbulkan inflamasi yang kronik. Pada respon imun innate, ya adanya alergen seperti alergen dan paparan lainnya ini ada diperankan oleh leukotrin. Nah, leukotrin adalah mediator inflamasi golongan eikosanoid, derivat dari asam arachidonat yang disekresi leukosit dan memiliki 3 ikatan terangkap terkonjugasi. Nah, mediator ini dibentuk dari oksidasi asam arachidonat dan eicosapentaenoic acid, yaitu diawali dari membran sel. Kemudian ketika berbagai rangsangan biologis terjadi, fosfolipid ini dalam membran sel dimetabolisme menjadi asam arachidonat oleh fosfolipase A2 dan diubah menjadi 5-hydroxy eicopantenoid, yang disebut juga 5-HPTE. Selanjutnya molekul ini diubah menjadi asam 5-hidroksykosat tretanoat, agak sulit ya penyebutannya gitu, atau disebut juga LTA4. Kita sering menyingkatnya dengan LTA4, kemudian LTA4 diubah menjadi LTD4, menjadi LTC4, LTD, sampai LTE4. Nah, LTC4, LTD4, dan LTE4 inilah yang disebut cysteine leukotrienes karena mengandung cysteine. Nah, reseptor leukotrin ada 2, yaitu reseptor 1 dan 2. Reseptor 1 ini yang lebih tinggi afinitasnya terhadap LTD4, di mana LTD4 itu juga paling tinggi kemotaksisnya pada sel inflamatori, terutama eosinofil. Aktivasi reseptor cysteine leukotrienes, terutama reseptor 1 ya, pada endotel vaskular, sel mas, dan eosinofil oleh LTD4 yang dilepaskan oleh sel mas, eosinofil, dan makrofag, di mana paling tinggi adalah pada eosinofil, 80-90%. Nah, hal ini menyebabkan relaksasi dan pelepasan nitrik oxide yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Hal ini juga menyebabkan terjadinya aktivasi autokrin atau parakrin. Ini parakrin itu ke sekitarnya pada efek kemotaksis, migrasi, dan adesi eosinofil pada sel endotel dan epitel. Efek dari cysteine leukotriene ini terjadi pada epitel saluran nafas, eosinofil, dan pembuluh darah, yaitu memproduksi NIP1 beta dan TNF-alpha, kemudian meningkatkan nitrik oxide, menghasilkan superoxide radikal yang menyebabkan oxidative stress, meningkatkan ekspresi sitokin interleukin 4, terutama interleukin 5 dari sel mas dan eosinofil, bertindak sebagai bronkokonstriktor pada pasien asma. Kemudian dia meningkatkan ekspresi molekul adesi endotel, bertindak sebagai kemoatraktan untuk eosinofil, dan mengurangi apoptosis eosinofil, sehingga
menyebabkan peradangan eosinofilik dan meningkatkan survival dari eosinofil. Cystinyl leukotriene ini juga mempengaruhi permeabilitas pembuluh darah yang pada gilirannya memperburuk edema mukosa, meningkatkan produksi dan sekresi mukus oleh sel goblet dan menurunkan pembersihan mukosiliar. Cystinyl leukotriene berpengaruh pada remodeling saluran nafas, menginduksi proliferasi sel otot polos dan meningkatkan deposisi kolagen di saluran nafas. Nah, inilah yang menyebabkan pasien itu sering resisten obat. Secara keseluruhan, cystinyl leukotriene ini sangat kuat efek vasodilatornya dengan cara memperparah proses alergi sehingga menyebabkan proses terus berkesinambungan dan memperkuat reaksi fase lambat sehingga gejala utamanya adalah hidung tersumbat. Nah, di mana kita ketahui hidung tersumbat ini menyebabkan cortical arousal, yang disebut gangguan tidur. Ini bisa menyebabkan gangguan psikomotor dan kognitif sehingga gangguan kualitas hidup ya terjadi. Kemudian berdasarkan area WHO membuat panduan untuk membagi klasifikasi yang ditentukan berdasarkan frekuensi gejala hidung, tergolong intermittent atau persistent, lalu ringan atau sedang berat berdasarkan kualitas hidup menggunakan FAS. Seperti yang kita ketahui, rinitis alergi ini bisa mengganggu kualitas hidup, seperti kekantukan pada anak, mengganggu tidur, gitu. Tingkat berat penyakit bisa diukur dengan FAS. Dan keberhasilan pengobatan dapat kita lakukan juga dengan pemeriksaan FAS ini. FAS ini dihitung dari skala 0 sampai 10 dengan garis mistar, bisa dengan masing-masing gejala dihitung atau bisa secara keseluruhan. Jika FAS di bawah 5 itu berarti terkontrol gitu ya. Tapi jika di atas 5 itu berarti tidak terkontrol atau disebut uncontrolled. Dalam penegakan diagnosis rinitis alergi, 90% sebenarnya sudah bisa ditegakkan dengan anamnesis, yaitu gejala hidung, adanya faktor pencetus, dan riwayat atopi, riwayat keluarga. Nah, kemudian pemeriksaan fisik bisa kita lihat dari rinoskopi anterior atau endoskopi, terlihatlah mukosa pucat, sekret encer dan bening, bisa kita temui juga pongka inferior audim, pongka hipertrofi, dapat juga ditemui kelainan septum, atau komplikasi seperti sinusitis atau polip. Nah, pada anak-anak kita bisa melihat adanya allergic shiner atau kehitaman di bawah mata, kemudian allergic salut ya, gerakan menggosok hidung, allergic crease, garis horizontal di atas hidung, kemudian ada juga Dennis Morgan itu seperti garis di bawah mata. Nah, adenoid phase juga bisa kita temui karena hidung tersumbat yang disebabkan oleh adenoid hypertrophy. Bisa juga ada cobblestone appearance, itu penebalan atus posterior, dan ada geographic tongue yang meskipun tidak spesifik. Pemeriksaan skin prick test merupakan gold standar yang bisa kita lakukan. Sisanya hanya menunjang pemeriksaan, misalnya jika hasil skin prick testnya negatif atau kontraindikasi terhadap skin prick test. Kemudian pemeriksaan lainnya ada nasal provocation test, ada IgA spesifik, eosinofil darah, mukosa hidung yang strapping, dan lain-lain. Kemudian jika tidak terdapat pemeriksaan skin prick test, dapat juga dilakukan pengisian kuesioner yang telah terstandarisasi pada area WHO 2001 seperti tertera ini. Ini sebenarnya cukup simpel ya, mencakup anamnesis yang saya sebutkan tadi. Kemudian tidak ada aturan baku ya dalam treatment rinitis alergi. Beberapa pilihan terapi memiliki mekanisme kerja yang berbeda dan diberikan berdasarkan derajat penyakit, keluhan utama, keamanan, komplikasi, keinginan pasien, dan pertimbangan lainnya. Yang utama adalah komunikasi dan edukasi pada pasien, terutama mengenai avoidance dari trigger. Lalu yang tidak kalah penting adalah nasal irrigation, menggunakan larutan fisiologis NaCl 0,9%. Kemudian intranasal steroid, tadi yang sudah dipaparkan oleh Prof. Fitri. Kemudian antihistamin generasi kedua, merupakan antihistamin yang direkomendasikan area WHO. Dan saat ini antihistamin tersebut disebut inverse agonis, karena selain kemampuannya menduduki reseptor H1, obat ini kemudian dapat membalikkan fungsi reseptor tersebut menjadi inaktif. Pilihan lainnya itu yang paling aman adalah desloratadin, dan yang paling cepat adalah levoceterizine. Yang terbaru rupatadin ya, selain di antihistamin dia juga anti-PAF. Kemudian ada juga kombinasi antihistamin dengan leconistan, boleh diberikan di atas 12 tahun. Kemudian terapi antihistamin golongan antagonis reseptor leukotriene yang punya efektivitas sama dengan antihistamin yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian ada stabilizer Stelmas, nah ini juga tergolong ringan namun
kepatuhan pada pasien sulit didapatkan karena duration of action-nya itu sangat singkat. Kemudian bisa dilakukan imunoterapi sebagai pilihan terakhir, surgical reduction juga jika tidak tertangani. Kemudian ada juga beberapa terapi, biological therapy yang menargetkan pada inflamasi yang diperantarai oleh sel per 2 seperti dupilumab, lebrikizumab, dan lain-lain. Terapi lain ada juga stem cell yang masih dalam tahap penelitian di seluruh dunia, karena termasuk topik yang baru ya, dan menjadi topik yang telah saya teliti dan masih melanjutkan penelitian juga. Namun untuk aplikasi klinis masih butuh penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek jangka panjang dan dosis optimal. Ya, prinsip terapi rinitis alergi pada area WHO 2020 adalah precision medicine, yaitu prediksi keberhasilan terapi, partisipasi pasien, pencegahan progresivitas penyakit, dan penanganan secara personal. Jadi pasien bisa memilih terapi itu oral atau intranasal, kemudian steroid atau non-steroid, atau imunoterapi jika uncontrolled. Ya, kemudian para pakar di Amerika membuat guidelines menata laksanaan algoritma rinitis alergi menurut area WHO yang diberikan berdasarkan derajat penyakit atau visual analog score. Pada pelaksanaannya, teknik step up atau penambahan pilihan terapi dan step down atau pengurangan pilihan terapi diberikan berdasarkan terkontrol atau tidaknya derajat penyakit. Dikatakan terkontrol jika gejala sudah tidak ada atau ada namun tidak mengganggu. Kemudian tidak terkontrol jika masih ada gejala atau mengganggu. Pada pasien yang baru datang dengan FAS di bawah 5, pertama harus dianjurkan avoidance, kemudian cuci hidung, dan diberikan terapi terapi inisial T1 ya. Di area WHO pilihannya adalah antihistamin non sedasi, intranasal steroid, dan antileukotriene. Namun jika kalau FAS-nya di atas 5, terutama hidung tersumbat, bisa diberikan kombinasi antihistamin dengan pseudoephedrine. Tapi jangan lebih dari 5 hari. Juga diberikan intranasal steroid single terapi. Nah, setelah observasi, jika fasnya di bawah 5 bisa dilakukan step down dengan cuci hidung saja. Tapi kalau fas di atas 5, lihat keluhannya lebih. Kalau rinore yang berlebihan bisa diberikan antikolinergik. Ya, nama obatnya ipratropium. Kalau nggak salah. Kalau lebih ke hidung sumbat, boleh kasih intranasal decongestant, ya, oxymetazoline, namun tidak boleh lebih dari 5 hari. Observasi dilakukan step down, step up juga, dengan tetap melakukan cuci hidung. Jika masih tidak terkontrol, berarti sudah jatuh ke moderate severe intermittent. Pada pasien yang pernah dapat terapi sebelumnya, tetap di-assess dulu pasnya, dan penata laksanaan mengikuti algoritma seperti berikut, dan lebih diarahkan untuk edukasi pasien dengan memastikan lagi avoidance, olahraga, suplemen vitamin D, probiotik, dan akupuntur, seperti itu. Dan pilihan terakhirnya adalah imunoterapi. Nah, berikut ini adalah pedoman dari Jepang oleh Okubo dan kawan-kawan yang menempatkan antileukotriene sebagai salah satu first line terapi. Kemudian obat antileukotriene ini merupakan antagonis reseptor sistenileukotriene tipe 1, di mana seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa reseptor 1 itu lebih tinggi afinitasnya terhadap LTD4, di mana LTD4 ini paling tinggi kemotaksisnya pada sel inflamatori terutama eosinofil. Nah, kerja antileukotriene ini adalah menghambat influx antigen yang diinduksi oleh eosinofil ke mukosa dengan cara menghambat maturasi, aktivasi, dan migrasi eosinofil, menghambat eotaksin, menghambat interleukin 5, menurunkan nitric oxide, menurunkan superoxide radikal, menurunkan MIP1 beta dan TNF alpha yang berfungsi menginduksi kemotaksis dan adesi sel proinflamatori. Jadi secara keseluruhan kerjanya menghambat aktivasi sistenileukotriene pada eosinofil, sel mast, dan neutrofil. Jadi sehingga terapi ini bisa diberikan pada pasien dengan komorbid asma atau adenoid hipertrofi, atau juga tidak mempan pada antihistamin. Penelitian oleh Krishnamurti dan kawan-kawan pada tahun 2020 membandingkan montelukast dengan placebo, dengan hasil bahwa montelukast lebih efektif dalam mengatasi semua gejala rinitis alergi dibandingkan placebo.
penelitian oleh Samantha dan kawan-kawan membandingkan kemampuan menurunkan gejala hidung tersumbat antara Montelukast dengan pseudoephedrine selama 2 minggu terapi. Dan dengan hasil tidak ada perbedaan, walaupun memang ada sedikit lebih unggul di pseudoephedrine. Pada sebuah penelitian multicenter meta-analisis randomized control trial double blind oleh Feng dan kawan-kawan pada tahun 2021 melakukan perbandingan antara antihistamin dan antileukotriene dengan hasil bahwa kerja antileukotriene dan antihistamin pada total skor hidung, gejala mata, dan kualitas hidup ternyata adalah sama. Dan antileukotriene ini lebih superior untuk gejala pada malam hari, yaitu hidung tersumbat dan gangguan tidur. Hal ini dikarenakan hidung tersumbat merupakan manifestasi late phase dan inflamasi mukosa nasal di mana diperankan oleh kerja cistanileukotriene salah satunya. Pada penelitian oleh Shirataki dan kawan-kawan menyatakan bahwa Montelukast memiliki efektivitas yang sama dengan antihistamin secara keseluruhan. Kombinasi Montelukast dengan antihistamin memberikan efikasi yang lebih baik, baik dari segi kualitas hidup maupun gejala hidung secara keseluruhan, walaupun efikasi tersebut masih berada di bawah intranasal steroid. Hasil mengenai terapi kombinasi antileukotriene dan antihistamin ini diperkuat lagi dengan systematic review dan meta-analisis pada tahun 2020 dan menyatakan bahwa kombinasi antileukotriene dan antihistamin juga mengurangi kekantukan di siang hari dan keluhan pada mata sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup. Penelitian meta-analisis pada anak usia 2-5 tahun, ternyata Montelukast single terapi bisa mengurangi OSA, obstruksi sleep apnea, secara signifikan, dan kombinasi dengan intranasal steroid juga dapat meningkatkan efektivitas kerja obat, sampai meningkatnya sampai 30-40%. Oleh sebab itu, terapi kombinasi tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk penderita OSA dengan adenoid hypertrophy. Nah, di sini penelitian single center randomized control trial dengan pemberian kombinasi antileukotriene dan intranasal steroid dibandingkan dengan terapi tunggal intranasal steroid selama 14 hari, ternyata memberi hasil tren perbaikan pada 4 gejala hidung dan gejala mata, dan perbaikan yang signifikan pada gejala hidung tersumbat dan hidung gatal pada terapi kombinasi dibandingkan dengan intranasal steroid terapi tunggal. Nah, penelitian ini juga sesuai dengan penelitian oleh Pinar pada tahun 2008. Di sini juga dapat dilihat Montelukast ya dengan bioequivalent dengan originator ya atau produk pembanding, artinya kualitas, efikasi dan keamanan setara dengan originator. Di sini dapat kita simpulkan bahwa antileukotriene lebih efektif daripada placebo dalam mengobati keseluruhan gejala rinitis alergi. Antileukotriene lebih efektif daripada antihistamin oral dalam mengobati pasien dengan rinitis alergi dengan keluhan di malam hari. Kemudian terapi kombinasi antileukotriene dan antihistamin oral lebih baik daripada Montelukast atau antihistamin single terapi. Kemudian terapi kombinasi antileukotriene dan steroid intranasal lebih efektif dalam mengobati pasien dengan rinitis alergi dengan OSA, dan terdapat evidence base sedang hingga tinggi yang mendukung penggunaan antileukotriene sebagai pengobatan pada rinitis alergi. Berikut ini adalah sosok yang berperan dalam membimbing saya di bidang alergi imunologi. Di sini ada Dr. Dwi Reno, kemudian ada Prof. Peti, dan tentu saja ini mentor seumur hidup saya, Prof. Del. Terima kasih sebelumnya. Oh ya, Kita foto lah. foto dulu.
Saya mintakan kepada pembicara yang berikutnya, Profesor Dr. Delfitri Munir, spesialis THTKL konsultan. Ini adalah CV beliau, mini CV-nya, bahwa beliau lahir di Solok 26 Januari 1954, kemudian pendidikan terakhir adalah S3 di Leiden, University Medical Center tahun 2007. Kemudian pekerjaan Ketua Divisi Rinologi FK USU, kemudian alergi imunologi juga masih beliau, kemudian Ketua Prodi S3 Ilmu Kedokteran FK USU sebelumnya ya. Kemudian organisasi yang diikuti oleh beliau adalah sebagai kelompok studi di rinologi, kemudian beberapa ketua profesi yang beliau ketuai dan juga sebagai pengurus pada organisasi profesi baik di luar maupun di dalam negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mini CV dari Profesor Delfitri Munir. Pada Profesor Delfitri Munir kami persilakan untuk menyampaikan the role of mometasone furoate monohydrate in management of rhinitis allergic. Pada Prof. Delfitri Munir dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Farhad. Izin share screen ya. Apa sudah bisa dilihat? Ya, sudah terlihat Prof. Silakan di slideshow. Oke. Mantap, silakan Prof. Delfitri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, pada kesempatan ini sebetulnya mari kita berbagi ilmu, sharing pengalaman, tentu khususnya untuk pemakaian kortikosteroid intranasal yang memang bagi dokter THT tidak asing lagi. Tentu yang idealnya memang intranasal kortikosteroidnya tentu harus mempunyai tingkat afinitas yang tinggi dan potensi dan spesifikasi yang tinggi terhadap reseptor glukokortikoid. Dan sudah tentu bioavailability-nya tentu harus rendah supaya tidak memberikan efek sampingan yang kita takutkan bersama. Kemudian yang sangat penting adalah dia harus larut dalam lemak. Dan apalagi kalau dia memang harus molekulnya lebih kecil sehingga dia gampang masuk ke dalam sel. Demikian juga tentu efektif dan keamanan yang lebih baik. Saudara sekalian, kita sudah tahu bersama bahwa kortikosteroid intranasal ini dapat digunakan untuk rinitis alergi, kemudian rhinosinusitis baik dengan polip ataupun tanpa polip. Dia bekerja lokal dan bioavailability-nya sebenarnya sangat rendah dibandingkan oral kortikosteroid. Dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Kita sudah tahu bahwa dari ARIA ya, ada sebuah tulisan ya tahun 2002 ya, bahwa tentu yang kita harapkan dari efek intranasal kortikosteroid ini tentu gejala utama dari rinitis alergi seperti hidung tersumbat, rhinore, hidung gatal dan bersin-bersin. Dan apabila dibandingkan dengan obat-obat lain seperti antihistamin oral, intranasal dekongestan, intranasal kromons yang kebetulan kita nggak ada ya, atau anticholinergic atau anti-leukotriene. Khusus untuk kongesti, memang kortikosteroid intranasal ini tidak sehebat intranasal dekongestan. Tapi kita tahu bahwa dekongestan intranasal ini tentu mempunyai dampak yang kurang bagus kalau pemakaian lebih lama. Tapi tidak terlalu berbeda jauh ya, dia positif 3 dia, sedangkan dekongestan intranasal positif 4. Jadi cukup bermakna untuk mengurangi sumbatan hidung. Nah, demikian juga untuk rhinore ya.
Tampaknya intranasal kortikosteroid ini yang paling unggul dibandingkan yang lainnya, antihistamin ataupun dengan dekonstan. Nah, untuk hidung gatal memang dia kalah unggul dibandingkan antihistamin. Tetapi untuk bersin, ya, kortikosteroid intranasal ini lebih mengungguli dibandingkan dengan antihistamin. So sekalian, dari ARIA yang lama ya, 2012 ya, dari sebuah jurnal ya, tahun 2001 gitu ya. Dulu penempatan terapi intranasal kortikosteroid ini itu pada rinitis alergi yang moderate, severe, dan intermittent gitu ya. Jadi pada awalnya ya terapi pokoknya adalah antihistamin waktu itu, pencegahan dan dekongestan. Nah, baru dipakai, dianjurkan kalau sudah kondisinya moderate, severe, atau intermittent. Nah, agak berbeda dengan area yang 2020 ini. Di sini sudah ditempatkan intranasal kortikosteroid ini pada terapi pokoknya pada awal penyakit sama dengan pemakaian antihistamin. Jadi dia merupakan first line terapi untuk rinitis alergi yang baru ya, yang baru yang belum pernah diterapi, dia ditempatkan pada first line terapi sama dengan antihistamin. Nah, bagaimana dengan yang sudah diterapi pasien lama? Ternyata sama juga ya. Jadi intranasal kortikosteroid ini ditempatkan sama dengan antihistamin ya, atau dengan azelastine yang kebetulan kita tidak ada di Indonesia, tapi sudah bisa dipakai pada awal penyakit ya. Ada yang ringan pun sudah bisa dipakai pada kasus-kasus yang memang sudah pernah diterapi. Juga sekalian, penggunaan topikal kortikosteroid ini pada rhinosinusitis yang tanpa polip, kalau ditinjau dari evidence dan rekomendasi, ternyata kortikosteroid topikal ini mendapat level 1A dan rekomendasinya A dan mempunyai relevansi. Jadi paling tinggi. Ya, sama dengan cuci hidung, dan kalau kita perhatikan dengan yang lain sepertinya misalnya dekongestan ya, dekongestan itu sangat rendah ya. D dia gitu ya, dan tidak ada relevansinya. Jadi penempatan pemakaian oral kortikosteroid ini pada rhinosinusitis yang tanpa polip ini merupakan sangat direkomendasikan dan mempunyai evidence base dan sangat relevansi berdasarkan penelitian-penelitian. Nah, bagaimana pada pasien dewasa yang rhinosinusitis yang dengan polip? Ternyata sama juga ya, paling tinggi ya, baik evidence maupun rekomendasinya itu 1A dan 1 dan mempunyai relevansi. Ya, dan mengungguli yang lain-lain seperti misalnya antihistamin atau irigasi sekalipun. Jadi topikal kortikosteroid ini dianjurkan pada rhinosinusitis yang ada polipnya pada orang dewasa. Siap sekalian, bagaimana kerja kortikosteroid ini, dan dalam hal ini kami ingin membahas salah satu jenis kortikosteroid yang sangat populer saat ini sehubungan dengan keunggulannya, yaitu mometasone furoate. Bagaimana mekanisme kerjanya untuk suatu rinitis alergi atau pada rhinosinusitis? Dia bekerja dalam dua cara. Yang pertama sebagai antiinflamasi dan kedua adalah sebagai anti alergi. Nah, sebagai antiinflamasi dia menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga tidak terbentuk mediator inflamasi. Nah, bagaimana dengan anti alergi? Ya, dia menghambat sintesis dan pelepasan dari interleukin 1, 5, 6 dan sitokain TNF-alfa. Juga dia bisa menghambat produksi leukotrin dan menghambat produksi dari T-helper 2 seperti sitokain interleukin 4 dan interleukin 5. Dan sekalian, ternyata memang intranasal kortikosteroid ini bekerja dari semua lini pertahanan tubuh ya. Mulai dari pertama kita semprotkan, kemudian diserap masuk ke dalam di antara sel, dan di sana kita tahu ada tight junctions ya. Junction di sana ini sangat rawan sekali rusak oleh kondisi lingkungan ya.
sehingga kerusakan dari junction ini bisa diperbaiki oleh steroid intranasal ini. Jadi dengan bagusnya junction ini, maka pertahanan tubuh terhadap bahan-bahan luar seperti bakteri atau virus ataupun alergen lain bisa jadi terhambat. Kemudian dia masuk ke bawah, dia bisa memperbaiki sel goblet. Kita tahu yang menimbulkan gejala Rhinore yang berperan utama adalah sel goblet, jadi overproduksi. Dan dia bisa langsung mempengaruhi sel goblet ini sehingga produksi mukus dari sel goblet ini bisa ditekan. Dan selanjutnya dia akan masuk ke subopital dan ke cairan tubuh, dia akan mempengaruhi sel-sel, ya. Jumlah sel dendrit bisa ditekannya, mast cell juga, limfosit juga ditekan, eosinofil juga jumlahnya jadi berkurang. Dan juga makrofag sendiri pun jadi berkurang sehingga memang respon imun ya tentu untuk yang hipersensitif ini pada alergi terutama tentu sudah jelas akan bisa ditekan. Saudara sekalian, apabila kortikosteroid ini, intranasal kortikosteroid ini sudah masuk ke subopital, masuk ke dalam cairan tubuh, tentu dia akan menemukan sel-sel yang dipengaruhinya, terutama sel-sel imun. Karena memang mometasone ini mempunyai molekul yang sangat kecil dan larut di dalam lemak, sehingga dia dapat masuk ke dalam sel. Ya, masuk ke dalam sel, sehingga dia bergabung dengan reseptor glukokortikoid. Ini sangat penting sekali, ya. Kalau seandainya dia masuk tapi tidak bisa bergabung dengan reseptor ini, maka efeknya tentu tidak seperti yang kita harapkan. Dia dengan mudah akan bergabung dengan reseptor. Nah, setelah bergabungnya steroidnya dengan reseptor, maka dia akan bisa mempengaruhi ekspresi dari sel-sel sendiri. Kita tahu bahwa semua sitokin yang dihasilkan oleh sel itu bermula dari gen yang terdapat di dalam intrasel. Nah, melalui pembentukan messenger RNA, maka terjadilah proses translasi transkripsi. Nah, proses inilah yang dipengaruhi oleh glukokortikoid yang sudah terikat dengan reseptornya. Akibatnya apa? Ya, terjadi ekspresi dari sel-sel imun itu seperti Langerhans, limfosit, mast cell, basofil, eosinofil akan menurun sudah pasti. Ya, kemudian akibatnya ekspresi dari sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel itu tentu akan berkurang. Nah, kalau sitokin berkurang, yang menyebabkan inflamasi, tentu inflamasi akan berkurang juga. Jadi prosesnya masuk ke dalam intrasel, khususnya di dalam sitoplasma, dan dia mempengaruhi ekspresi dari gen, di mana dia mempengaruhi proses transkripsi dan translasi. Ini ada satu keuntungan lagi dari mometasone intranasal kortikosteroid ini, di mana ternyata dalam sebuah penelitian, ternyata dia bisa mengecilkan ukuran dari adenoid, ya. Pemakaian seminggu adenoid ya sudah nampak signifikan bisa mengurangi ukuran adenoid. Memang adenoid hipertrofi ini sering sekali terjadi pada anak-anak yang alergi. Jadi bisa dipakai kalau tidak terlalu besar, ya, bisa digunakan intranasal kortikosteroid ini untuk mengurangi gejalanya. Nah, bagaimana mometasone ini dengan afinitas? Ya, sebuah penelitian tahun 99 memang terbukti mometasone ini mempunyai afinitas yang paling tinggi dibandingkan yang lain-lain seperti fluticasone, budesonide, triamcinolone, apalagi dengan dexa, ya. Jadi dia mempunyai afinitas yang cukup tinggi. Nah, sebuah penelitian tahun 99 juga, ya, ternyata mometasone ini bisa menekan semua gejala rinitis alergi, khususnya pada penelitiannya adalah seasonal alergi rinitis, ya, di tempat negara-negara yang 4 musim, ya, gitu. Ternyata pada hari kelima secara signifikan dia bisa menekan gejala-gejala alergi, terutama tentu hidung tersumbat, ya, Rhinore, dan bersin-bersin dan hidung gatal. Nah, ini pada perennial rinitis, ya. Jadi kita di Indonesia jenis alerginya tentu perennial rinitis, di mana alerginya ada sepanjang tahun. Ternyata mometasone ini memang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, terutama fluticasone dan juga placebo. Oleh sebab itu beralasan sekali lah bahwa kita yang berada di daerah Indonesia yang
jenis alerginya adalah perennial rhinitis, maka cocok sekali kita menggunakan mometasone ini. Sejauh sekalian, yang kita takutkan dalam pemakaian kortikosteroid adalah apabila dia masuk ke dalam cairan tubuh dan akan mempengaruhi tubuh kita. Dan tentu bioavailability ini sangat penting dipertimbangkan untuk memberikan suatu obat. Dan ternyata mometasone ini dibandingkan yang lain-lain ini sangat kecil masuk ke dalam sirkulasi, hanya kecil dari 0,1% dibandingkan yang lain seperti fluticasone, ya, budesonide dan lain-lainnya. Sehingga cukup beralasanlah kita tidak terlalu khawatir dengan efek samping apabila dia masuk ke sistemik dan mempengaruhi bagian tubuh lain seperti kortison atau pada anak-anak gangguan pertumbuhan dan lain-lain sebagainya. Sejauh sekalian, sebuah penelitian yang tahun 2000 ya, masih baru ya. 1 tahun penelitian pemakaian mometasone ini pada anak-anak ya, 1 tahun pemakaian. Ternyata yang diukur sekarang gangguan pertumbuhan anak-anak ternyata tidak ada. Tidak ada terjadi gangguan pertumbuhan pada anak-anak, dan dicek juga tidak ada terjadi gangguan pada produk hipofisianya gitu ya. Sehingga amanlah, tidak mempengaruhi pertumbuhan dan apalagi hormon-hormon yang diproduksi oleh hipofisa masih dalam keadaan normal. Sebuah penelitian tahun 98 cukup lama, tapi ini sangat penting bagi kita. Kita selalu merasa takut ya, kortikosteroid ini kan merusak permukaan mukosa gitu ya, apalagi dipakai berlama-lama. Nah, ternyata penelitian ini itu 1 tahun ya terus-menerus dipakai ya, mometasone ini dicek ya pada epitel yang terganggu ya, terjadi disruption, kemudian banyak infiltrasi eosinofil di sini sebelum diterapi. Setelah terapi 1 tahun ternyata ada perbaikan, epitelnya jadi intak dan infiltrasi dari eosinofilnya jadi tidak ada lagi. Oleh sebab itu, jadi dia bukan merusak tetapi memperbaiki epitel malah. Saudara sekalian, jadi sebagai kesimpulan kita bahwa mometasone furoat ini merupakan pilihan ideal untuk kesediaan intranasal kita, memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptornya terutama, bioavailability-nya sangat rendah di sistemik, dan dia sangat larut ya di dalam lemak sehingga gampang dia masuk ke dalam intrasel. Dan juga terbukti efektif terhadap pemakaian rinitis alergi, sinusitis, baik yang ada polip maupun tidaknya. Dan saat ini salah satu yang beredar di Indonesia yang berisikan mometasone itu adalah Modexa nasal spray. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya masih belum melihat ada yang bertanya kepada para peserta. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, dapat memberikan pertanyaannya langsung di kolom chat. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada para narasumber, baik Prof. Delfitri atau Dr. Lia. Mungkin kita mintakan share pengalaman lah dari Prof. Delfitri dan Dr. Lia juga, bagaimana penggunaan nasal steroid, kemudian bagaimana dengan leukotriene ini, apakah harus kombinasi dan lain-lain. Mungkin kita tanyakan kepada Prof. Delfitri dulu, base empirik yang dilakukan selama ini. Bagaimana Prof. Delfitri? Persilakan. Masih mute ini Prof. Delfitri, belum kedengaran suaranya. Oh ya, maaf. Ya, silakan. Ya, sering rinitis alergi ini dibarengi juga oleh gejala-gejala lain ya, seperti asma, kemudian juga gejala kulit gitu ya. Nah, kalau khusus untuk rinitis alerginya,
seperti yang saya sampaikan tadi itu memang intranasal kortikosteroid ini menjadi pilihan utama sesuai juga dengan yang dianjurkan ya oleh penelitian-penelitian ya. Sumbat pun juga bisa dikurangin, apalagi bersin dan gatal dan ingus pun. Nah, dengan kombinasi ini ternyata memang penyakit-penyakit tambahannya seperti asma atau dermatitis alergi itu bisa tertekan. Jadi Leukotriene ini untuk asma ini sangat baik sekali ya. Mungkin Lia bisa menambahkan, nanti ada jurnal juga ya. Jadi kalau memang asmanya lebih menonjol gitu ya, tambah rinitis alergi, pilihan kita mungkin dengan Leukotriene ya, dengan kortikosteroid gitu ya. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan pemakaian antihistamin yang biasa ya gitu ya, antihistamin tentu objeknya berbeda ya. Kita tahu bahwa yang keluar pertama itu dari mast cell itu kan histamin dulu gitu. Ya, kalau mast cell ya, belum dari sel lain ya, baru diikutin oleh oleh Leukotriene gitu ya. Nah, tentu pada awal-awal sekali tentu histamin memang betul ya, tapi setelah berjalan kemudian ternyata Leukotriene ini juga memberikan dampak gejala yang cukup besar juga gitu ya. Dan apalagi kalau pasien-pasien ini sensitif dengan antihistamin ya, walaupun generasi kedua antihistamin ini kadang-kadang pada orang sensitif itu ngantuk juga gitu ya. Termasuk saya antihistamin walaupun generasi terbaru tetap ngantuk gitu ya. Nah, dengan Leukotriene ini sepertinya efek itu tidak ada. Jadi ada nilai plusnya Leukotriene ini ya. Dan apalagi kalau kita kombinasi dengan intranasal kortikosteroid gitu. Itu aja untuk sementara, Dr. Farhad. Ya, terima kasih Prof. Delfitri. Ini nampaknya banyak pertanyaannya nih. Saya bacakan sekali lagi ya untuk pertanyaan yang masuk. Ini ada untuk pertanyaan ini dari Dr. Made Geren. Mohon informasi preparat anti Leukotriene yang ada di pasar. Kemudian untuk Prof. Delfitri lagi, tadi ditanya lagi dari Dr. Alfonso. Izin bertanya dokter, kapan kita indikasikan pemilihan nasal steroid mometasone dari beberapa pilihan nasal kortikosteroid yang ada? Itu pertanyaan dari Dr. Alfonso. Kemudian dari Dr. Yuritna, untuk Prof. Delfitri juga, bagaimana penggunaan intranasal kortikosteroid pada kehamilan? Mungkin itu dulu yang saya sampaikan pertanyaannya, nanti masih ada lagi. Silakan mungkin pertama kali Dr. Lia. Baik, terima kasih Prof. Tadi pertanyaannya mengenai preparat anti Leukotriene ya. Atau sekalian ini satu lagi Dr. Lia, biar bisa sekaligus. Iya Prof. Untuk dari Dr. Rizka, izin bertanya kapan kita pemberian kombinasi anti Leukotriene dengan oral histamin? Mungkin sekali ada dua pertanyaan untuk Dr. Lia. Silakan. Oke. Terima kasih Prof. sebelumnya. Ya, terima kasih Dr. Rizka juga. Preparat anti Leukotriene yaitu Montelukast ya. Memang ada beberapa merek di pasaran, apa saya boleh sebutkannya? Tapi kandungannya adalah Montelukast. Dan artinya saya ada nyinggung juga sih tadi mereknya oleh sponsor kita di sini. Kemudian bolehkah kombinasi ya? Kembali lagi ke algoritma ARIA WHO 2020, di mana kita lihat dulu fasenya, sudah kita tegakkan dulu diagnosisnya ya sebelumnya, kemudian kita lihat fasenya di bawah 5 atau di atas 5. Kalau dia masih ringan, itu kita masih bisa cuci hidung, ya tetap avoidance cuci hidung itu tetap. Kemudian kita anjurkan antihistamin yang non sedatif. Itu tetap first line. Memang untuk terapi first line T1-nya, inisial T1-nya adalah antihistamin, anti Leukotriene dan intranasal steroid.
Namun memang tidak ada aturan baku kita memberikan yang mana, tergantung pilihan dan gejalanya lebih kemana, dan harga untuk antihistamin non sedatif ini juga cenderung lebih murah, seperti itu. Dan kombinasi kapan kita berikan jika tidak berkurang ketika kita lakukan observasi, tidak berkurang dengan antihistamin. Jadi bisa kita berikan dengan antileukotriene, atau pasien di awal kita lihat ada komorbid. Nah, komorbid dengan asma, kemudian atau dengan adenoid hipertrofi, di mana penelitian menyatakan bahwa pemberian kombinasi adenoid hipertrofi dan montelukast ini mengurangi besar adenoid setelah 12 minggu. Ada yang bilang 12 minggu, ada yang bilangkan 16 minggu gitu. Nah, sekitar 3 bulan ya. Nah, itu sudah banyak meta-analisisnya. Kemudian pada asma juga, karena kita ketahui bahwa rinitis alergi ini ada terhubung dengan asma ya, dari United Airway Disease. Yang paling kuat teorinya adalah inflamasi sistemiknya ya. Nah, di mana jika kita berikan antileukotriene, kita ketahui kan asma ini lebih ke late phase ya, fase lambat. Nah, antileukotriene ini lebih banyak kerja di fase lambat. Jadi kita sarankan langsung saja kalau dia dengan asma, kita kombinasikanlah antihistamin dengan antileukotriene, atau cukup dengan intranasal steroid. Karena ada dari penelitian juga yang mengatakan bahwa ini kan mukosa hidung dengan paru itu saling berhubungan ya. Jadi dengan intranasal steroid ternyata bisa mengurangi gejala dari asmanya. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Dr. Lia, mungkin pertanyaan untuk Prof. Del, silakan Prof. Del. Baik, terima kasih. Ini dari Prof. Zulfitri ya. Ya, penggunaan intranasal pada. Jadi yang pertama dulu pemilihan ya. Seperti yang saya paparkan tadi, tentu dasar kita adalah riset ya. Sepanjang yang saya sampaikan tadi, afinitas, bioavailability yang paling rendah memang yang mengandung mometasone. Ya, kita lihat tadi 0,1 paling rendah dia. Jadi sedikit sekali masuk ke dalam sistemik. Dan ada penelitian bahwa tidak ada mengganggu kepada kortisol atau produk hipofisa kita, apalagi pertumbuhan anak. Jadi sebaiknya memang yang mengandung mometasone ini gitu ya. Salah satunya ya Modexa ini gitu ya. Ya, itu aja. Jadi dilihat kandungannya. Ini sangat penting sekali ya. Kemudian pada orang hamil ya, pilihan yang paling tepat tentu yang topikal, apapun itu ya, antihistamin atau leukotriene. Kalau pada orang hamil dan namanya sistemik akan tetap berpengaruh gitu, walaupun pengaruhnya berbeda-beda juga. Apalagi kita memakai dekongestan, hati-hati ya, kehamilan di bawah 3 bulan dekongestan itu hati-hati akan bisa meningkatkan menimbulkan kontraksi gitu ya. Oleh sebab itu untuk orang hamil kalau memang diperlukan untuk pengobatan ya tentu dengan topical corticosteroid. Tapi kita pilih yang afinitas bioavailability yang paling rendah. Yang paling rendah tentulah yang mengandung mometasone. Nah, ada beberapa, tapi salah satunya ya Modexa ini yang paling aman untuk orang yang hamil dibandingkan oral gitu, yang efek sistemik yang kita takutkan mempunyai efek kepada kandungannya gitu. Itu Prof. Farhad. Ya, terima kasih Prof. Del Fitri Munir. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Dr. Akmaluddin Agung Pratomo. Izin bertanya, Prof, di mana kita bisa mendapatkan bahan untuk skin prick test? Kemudian dari Dr. Tuku Muhammad Sifa. Izin bertanya, Prof dan Dokter, kapan kita berhenti pemberian mometasone furoat? Kemudian ada juga yang bertanya, Dr. Edi Mahidin. Assalamualaikum, izin bertanya tentang montelukast untuk penggunaan jangka panjang. Jadi mungkin Pak untuk
punya efek sistemik lain atau tidak? Itu mungkin pada Dokter Lia. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, biar saya sekalikan. Untuk Dokter Lia juga, dari Dokter Rudianto. Izin bertanya Dokter Lia, untuk cuci hidung pada rinitis alergika, selain dengan saline solution, apakah boleh menggunakan garam dapur dan bagaimana komposisi garam dapur yang benar? Mungkin dipersilakan dulu kepada Dokter Lia dahulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Farhat. Ini pertanyaannya mengenai Montelukast ya, pemakaian jangka panjang. Dari studi-studi yang ada, yang saya baca, banyak penelitian melakukan riset pemberian Montelukast khususnya dengan yang komplikasi adenoid hipertrofi itu sampai 16 minggu masih aman. Tapi memang dari literatur memang yang paling aman tetap antihistamin ya. Cuman sampai 4 bulan pemakaian Montelukast itu tetap aman. Dan kembali lagi kita kan ke algoritma lagi, karena sepertinya nggak akan butuh waktu yang lama untuk pemakaian Montelukast. Kita kan observasi per 3 hari, per 7 hari gitu ya. Sampai 2 minggu kita lihat lah, kalau misalnya sudah berkurang, pasnya sudah di bawah 5 ya kita lakukan step down. Artinya kombinasi itu kita lepas, Montelukast itu kita lepas gitu. Jadi mungkin tinggal antihistamin saja dengan cuci hidung atau tinggal cuci hidung saja seperti itu. Mungkin kebutuhannya nggak sepanjang itu. Kemudian tentang cuci hidung ya, bolehkah melakukan garam dapur? Memang di kode rinologi dan alergi tidak menyarankan karena memang komposisinya tidak bisa diatur ya dengan tepat gitu ya. Kalau seawater masih bisa karena masih ada trace elemennya. Seperti itu. Lebih aman lagi menggunakan massa salin yang 0,9% ya, yang itu. Saya rasa juga enggak terlalu mahal. Seperti itu, Prof. Ya, terima kasih Dr. Lia. Berikutnya mungkin Prof. Delvi Trimunir, ada pertanyaan tadi untuk Prof. Delvi. Ya, baik, terima kasih Prof. Farhat ya. Mengenai kapan kita hentikan, jadi seperti yang Dr. Lia sampaikan, tetap saja kita step down, step up ya, 2 minggu kita nilai lagi gitu ya. Kalau seandainya dia sudah memang menurun ya, tidak ada gejala ya kita stop gitu ya. Jadi selalu kita nilai 2 minggu gitu ya. Prinsip terapi daripada rinitis alergi kan memang yang paling dianjurkan avoidance. Jangan lupa ya kita memberikan obat, tetapi juga edukasi kepada pasien juga penting dilakukan. Edukasi ya paling tidak sebelum dilakukan tes alergi yang umum-umum, biasanya untuk rinitis alergi itu yang paling berpengaruh adalah yang inhalan, yang terhirup gitu ya, debu, kutu atau bulu-bulu gitu ya. Tetapi pada anak-anak bisa juga makanan gitu bisa menimbulkan rinitis alergi. Nah, avoiding ini harus jalan itu, harus kita edukasi kepada masyarakat. Nah, kapan kita hentikan ya tergantung kondisi. Kalau dia memang sudah bagus ya kita turunkan step down. Kalau enggak ya naik lagi, kita pakai lagi kombinasi dengan obat sesuai dengan guiding yang disampaikan oleh kodi kita gitu ya. Jadi tergantung situasi. Kemudian rinitis alergi ini tidak sembuh-sembuh kan bolak-balik ya seperti itu ya. Tentu prosedur penanggulangan rinitis alergika kita harus lakukan secara komprehensif ya. Edukasi kepada masyarakat, avoidance ya, kemudian tes alergi gitu ya. Tadi ditanyakan di mana membeli alat tes alerginya ya. Semuanya dilakukan dan kalau masih ada gejala baru kita berikan obat-obatan. Tapi kalau tidak ada gejala lagi bisa terkontrol ya tidak perlu obat-obatan gitu ya. Nah, kembali ke tes alergi ya. Dulu kita banyak sekali memakai yang produk lokal ya. Ada yang di Jakarta, aku lupa, udah lama sekali ya. Dan memang ternyata memang tidak satupun yang produk di Indonesia itu yang apa namanya yang memenuhi syarat ya untuk kita pakai standar ya. Oleh sebab itu memang apabila buat kita masih memakai yang dari luar negeri. Dan sayangnya memang mohon masukan nanti pada Profesor Supri juga karena memang tidak banyak ya, sehingga memang apalagi untuk imunoterapi itu importirnya masih langka
saya tidak tahu apakah untuk tes alergi ada di Indonesia importirnya. Biasanya kita beli di Singapura gitu ya. Untuk imunoterapi pun yang kawan-kawan sejawat di Bandung pun belinya di Thailand gitu. Jadi memang masih langka ya, dan produk nasional memang tidak memenuhi standar, tidak dianjurkan ya. Perhati sendiri juga tidak menganjurkan tes alergi maupun untuk imunoterapi. Nah, itu. Tapi kalau banyak mungkin kita melakukan, apakah itu tes alergi, imunoterapi, mungkin akan ada importir gitu ya, akan berminat untuk itu gitu. Jadi sampai sekarang kawan-kawan di Bandung, sepengetahuan saya, Proteti itu jemput ke Thailand gitu ya, dibawa langsung gitu ya, karena tidak ada importir. Apalagi Prof. Harad, apa sudah terjawab semua? Ya, Prof. Sudah terjawab, tapi masih banyak pertanyaan lain nih, Prof. Banyak pertanyaan menanti lagi. Ya, saya lanjut lagi pertanyaannya ya. Dari Dr. Iwayan Karya, kombinasi Montelukast dan antihistamin, kapan waktu pemberian yang tepat? Nampaknya hal ini senada dengan yang ditanyakan oleh Dr. Rizka Afina. Kemudian Dr. Ida Ayu Alit Widiantari, izin bertanya, tadi disebutkan nasal steroid dapat mengurangi hipertrofi adenoid pada anak. Berapa lama terapi yang efektif? Apakah ada efek sampingnya? Kemudian dari Dr. Yuridna, selamat siang, mohon izin bertanya mengenai penggunaan Montelukast pada anak. Bagaimana keamanannya, dosis dan lama pemberiannya? Apakah sediaan yang tersedia Indonesia bisa dipakai pada anak? Terima kasih. Persilakan pada Prof. Delfitri dan Dr. Lia. Mungkin Dr. Lia dahulu. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Yuridna ini menanyakan mengenai penggunaan Montelukast pada anak. Ya, Montelukast ini dia ada dua sediaan ya, 10 mili dan 4 mili. Untuk yang di bawah 12 tahun kita memakai 4 mili. Dan pada penelitian ada tadi saya sebutkan itu yang usia 2-5 tahun ya, itu yang memakai 4 mili. Dan paling lama itu sampai 4 bulan masih aman. Itu semoga menjawab, Prof. Ya, berikutnya mungkin dari Prof. Delfitri, dipersilakan. Ya, jadi ini kehamilan banyak pertanyaannya. Jadi begini, kalau masih bisa kita kendalikan dengan avoidance, lakukanlah avoidance. Kalau masih bisa kita lakukan dengan topikal, lakukanlah. Karena memang yang oral sudah pasti masuk sistemik dan akan mengganggu. Kalau memang perlu topikal, pilihlah topikal yang bioavailability yang paling rendah. Nah, contohnya mometasone. Oh, umur berapa amannya? Ya sama saja, ya efeknya gitu ya. Kita cari yang paling rendah, diharapkan dia tidak akan mengganggu pertumbuhan bayi kan gitu. Itu prinsipnya seperti itu. Kalau memang tidak perlu, masih bisa dengan avoidant, sudah tidak perlu diberikan apa-apa. Kalau hanya bisa dilakukan cuci hidung sudah mulai mereda, sudah dengan cuci hidung yang paling aman. Jadi mengenai cuci hidung ini tentu dulu ya kita air garam ukurannya 1 sendok teh, seujung sendok teh, 250 cc air. Tentu diperkirakan itu isotonis gitu ya. Isotonis, prinsipnya isotonis dulu. Sepanjang air garam kita bikin itu isotonis ya nggak apa-apa dan bersih gitu ya. Nah, kita harapkan dengan isotonis ini tentu tidak akan berpengaruh apa-apa. Kan ada gejala-gejala tadi ya, efek air garam ini cuci hidung ini sama dengan nasal kortikosteroid tadi kan ya. Jadi bisa saja kalau kita masih meragukan, kalau masih bisa dengan cuci hidung gejalanya hilang, cuci hidung saja. Tidak usah dipakai intranasal kortikosteroid. Nah, cuci hidung ini kan bermacam-macam ya. Ada udah pakai air biasa aja, kenapa rupanya ya? Ya kita tahu bahwa air biasa itu hipotonis gitu ya. Jadi efeknya dia kan rendah, jadi dia agak kurang bagus efeknya. Justru membuat kalau sering-sering lama-lama menjadi udem jadinya sel kita karena dia hipotonis. Nah, berbeda dengan bagaimana dengan hipertonis kan juga ada seperti itu, terutama untuk sinusitis ya. Ada beberapa jurnal memuat hipertonis. Ya mungkin untuk antiinflamasinya terjadi cairan di intraselnya keluar, jadi selnya dikempes gitu ya. Mungkin benar ya. Tapi kalau lama-lama kita berikan hipertonis, rusak juga selnya. Jadi kurus juga, jadi dehidrasi juga selnya, nggak bagus juga gitu.
Jadi oke, silakan yang hipertonis tapi jangan lama-lama. Tapi itu biasanya dipakai untuk inflamasi karena rhinosinusitis. Jadi yang amannya isotonis. Hamil misalnya, kalau masih bisa dengan avoidant. Kalau enggak bisa juga cuci hidung, itu yang paling aman. Isotonis ya, paling aman. Kalau enggak juga apa perlu buat ya dengan nasal kortikosteroid, tetapi yang bioavailability yang paling rendah. Contohnya tentu yang mengandung mometasone. Itu aja Prof. Farhad. Terima kasih Prof. Del Fitri. Ada Ada lagi? D3 nih, ada vitamin D3, mungkin Dr. Lia bisa menjawab. Ini barusan saya mau tanya ini. Ada dari Dr. Tumpal Simatupang. Ya. Izin bertanya, apakah vitamin D bisa membantu terapi rinitis alergi? Mungkin bisa kombinasi dengan antihistamin dan steroid topikal. Ya. Kemudian sekaligus saya tanya juga, karena terkait dengan D3 ini juga ada yang bertanya, untuk pasien COVID justru rinitis alerginya menghilang, mungkin dapat memberikan masukan. Silakan mungkin dari Dr. Lia dahulu mungkin ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Mungkin saya ingin bercerita mengenai vitamin D3. Kebetulan saya pernah meneliti mengenai ini pada rinitis alergi. D3 ini dia bersifat imunomodulator, makanya menjadi tren ya ketika masa COVID juga, karena dia bisa meningkatkan respon imun yang diperantarai TLPR1. Artinya dia meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. Otomatis jika TLPR1 meningkat, TLPR2 kerjanya akan ditekannya. Nah, itulah yang berperan pada alergi. Seperti itu. Jadi memang pada masa COVID sangat membantu untuk menaikkan imunitas tubuh kita. Banyak sebenarnya fungsi-fungsi dari vitamin D3 ini, bukan hanya terbatas pada alergi dan imunitas, tapi juga pada rheumatoid disease, pada cancer gitu ya. Seperti itu. Kemudian vitamin D3 ini bukan sebagai terapi, tapi dia sebagai tambahan terapi, jadi suplemen. Jadi kalau pasiennya itu mendapatkan antihistamin dan steroid topikal, tidak apa-apa gitu. Kita tambahkan dengan vitamin D3, tapi tetap saya anjurkan vitamin D3 ini memang yang dosis paling aman itu kan yang 1000 gitu ya, yang 1000. Untuk COVID begini kan 5.000 biasanya ya. Cuman tetap dikontrol lah, periksa dulu kadar vitamin D-nya biar kita tahu baseline-nya. Karena kemudian baru kita cek setelah 2 bulan minum vitamin D, kita lihat gitu. Nah, kadar normalnya kan 30 sampai 100 ya. Nah, untuk menjaga keseimbangan imunitas kita gitu, baik daya tahan tubuh maupun alerginya. Jadi vitamin D ini bersifat suplementasi tambahan, bisa dikombinasikan. Seperti itu mungkin Prof. Ya, terima kasih Dr. Lia. Mungkin Prof. Del Fitri ada. Ya, ini mengenai COVID ya. Iya, iya. Jadi orang lagi alergi, kena COVID, hilang gejala alerginya. Jadi ini adalah merupakan reaksi yang terjadi pada respon imun kita. Kita tahu kalau pada orang alergi itu yang aktif adalah arah ke humoral ya, respon imun humoral, di mana di situ aktif itu T helper 2 akan mengeluarkan sitokin, nanti akan memicu sel B-nya gitu ya. Nah, berbeda dengan COVID, ini kan virus ya. Kalau virus, respon imunnya akan merespon adalah yang seluler. Dia akan mengarah, deregulasi kita akan mengarahkan reaksinya kepada T helper 1 yang akan mengeluarkan sitokin yang akan memicu nanti CD8 yang akan bereaksi kepada virusnya. Jadi ini sebetulnya kompensasi saja. Dengan ada virusnya, maka T regulator akan bergerak mengarahkan reaksi kepada seluler sehingga humoral yang sedang jalan tadi sehingga jadi berkurang reaksinya. Karena memang terfokus kepada seluler, memproduksi sitokin yang seluler. Sehingga reaksi hipersensitifnya secara tidak langsung akan berkurang. Nah, itu saja, kompensasi aja itu. Terima kasih, Prof. Farhad. Ya, terima kasih, Prof. Del Fitri. Beberapa pertanyaan ada lagi, tapi mungkin terkait dengan pertanyaan terdahulu. Misalnya cuci hidung dengan garam dapur, komposisinya dengan iodium dibenarkan atau tidak. Tadi sudah disampaikan juga dari Dr. Lia.
Terus yang lain, saya pikir sudah saya baca dan tidak ada yang tertinggal. Bila Yang mana- yodium tadi sudah dijawab, Prof. Farhad. Ya, Yang yodium tadi sudah terjawab. oke, silakan kalau mungkin apa Prof. Ya. Delfitri atau Sebaiknya kita pilih yang tidak pakai yodium ya. Ikan suatu bahan kimia yang kemungkinan akan mengganggu yang namanya bahan kimia. Sebaiknya dipilih garam dapur yang tidak pakai yodium. Nah, ini lebih sulit mencarinya. Semua garam yang diproduksi oleh pabrik pasti ada yodiumnya. Terpaksa kita cari garam yang garam yang tidak dicetak pabrik, yang receh-recehan itu, garam recehan itu. Nah, jadi memang sulit kita mencari. Jadi memang sebaiknya sudahlah ya, cairan impus ada di mana-mana, isotonis sudah pasti ukurannya. Tapi kalau seandainya mau cari yang tidak pabrik, yang tidak dicetak gitu, yang garam yang goni itu aja, itu memang biasa tidak pakai yodium, bisa dipakai. Saya diajarkan guru saya seujung sendok teh itu 250 cc. Ya, insya Allah itu memang isotonis gitu. Tapi seujungnya berapa ini yang susahnya. Jadi itu ya. Tapi kalau memang seandainya NaCl tidak ada, apa boleh buat? Ya, dipakai itu. Itu ya, udah Prof. Prof. Delfitri. Ini mungkin ada yang tertinggal sedikit nih, usia kehamilan berapa intranasal kortikosteroid dapat diberikan? Baik, tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya jawab lagi. Jadi gini, orang hamil sebaiknya tidak memakai obat apa-apa. Itu idealnya seperti itu. Sekarang dia menderita alergi, ya, avoidant dulu. Enggak juga bisa avoidant, ya, tentu kita memakai obat. Obat yang paling aman tentu tidak yang sistemik, oral jangan, kan gitu ya. Kalau masih bisa topikal. Nah, topikal kan kita pilih lagi sekarang. Apakah kortikosteroid atau yang paling aman sebetulnya isotonis cuci hidung. Tadi kan ada di slide saya, efeknya sama dengan, rekomendasinya sama dengan cuci hidung gitu ya. Jadi, pakai dulu cuci hidung dengan isotonis. Kalau memang sudah bisa cukup mengurangi gejala, cukup, udah cuci hidung saja, tidak usah pakai kortikosteroid. Karena apapun merek kortikosteroid isinya, dia akan tetap masuk ke dalam sistemik walaupun kecil sekalipun, yang paling kecil gitu. Nah, kalau seandainya tidak bisa dengan cuci hidung, apa boleh buat? Kita pakai nasal kortikosteroid, tetapi yang bioavailability yang paling rendah. Salah satunya mometasone, gitu ya, yang paling rendah. Itu pakai. Kapan dipakai? Mau kehamilan berapa ke berapa? Mau kehamilan berapa pun ya, makin awal dia tentu makin akan mengganggu karena proses pembentukan. Ya, kalau bisa di bawah 3 bulan sangat-sangat hati-hati kita kali. Apalagi dekongestan jangan dipakai ya. Karena di bawah 3 bulan plasentanya belum terbentuk, ya kontraksi sedikit aja sudah bisa abortus gitu. Jadi pakailah yang paling aman ya mometasone gitu. Tapi kalau masih bisa cuci hidung gitu. Umur berapa? Ya kalau bisa 3 bulan ke bawah itu jangan pakai apa-apa gitu. Karena proses betul gitu ya. Nah, kalau enggak juga, kalau lewat 3 bulan relatif lebih aman. Gitu kira-kira Prof. Farhad ya. Ya, terima kasih. Saya pikir pertanyaannya sudah habis. Atau mungkin masih ada komentar dari Dr. Lia? Terima kasih Prof. Saya rasa saya memang setuju dengan Prof. Del. Yang utama untuk pasien alergi ini tetap avoidance, ya, kemudian cuci hidung. Jika tidak bisa, baru bisa kita berikan intranasal steroid, yaitu yang bioavailability-nya lebih paling rendah. Pilihannya di sini adalah mometasone. Ya, mometasone di bawah 0,1. Fluticasone juga masih boleh ya, sebetulnya. 0,5%. Cuman yang paling aman adalah mometasone. Seperti itu Prof. Dimana intranasal steroid ini kan dia bersifat lipofilik ya. Lipofilik artinya afinitasnya sangat tinggi di permukaan mukosa hidung, sehingga kerjanya bisa lama dan maksimal di mukosa hidung. Namun dia ke sistemik sangat kecil sekali, jadi masih tergolong aman. Berikut Prof. Ya, terima kasih Dr. Lia. Ini ada lagi untuk Prof. Delfitri, ada pertanyaan lagi nih Prof. Untuk cuci hidung, harus menggunakan alat khusus cuci hidung atau bisa menggunakan spit saja? Dan bagaimana teknik yang benar?
Silakan, Prof. Del. Ini dari siapa ini? Dr. Rudianto. Terima kasih Mas Rudi. Jadi begini, cuci hidung sebetulnya kan kita, jadi gini, ada yang melembabkan hidung, ada yang mencuci gitu ya. Ada sediaan yang khusus melembabkan. Tetapi khusus untuk rinitis alergi, kita mencuci. Berarti ada yang mengalir. Nah, jadi berbeda, ada yang sediaan kecil-kecil itu pun untuk melembabkan. Itu biasanya dipakai untuk pediatri gitu ya. Nah, kalau mencuci tentu mengalir ya. Kalau mengalir tentu sebaik-baiknya mengalir, tentu seluruh rongga hidung masuk gitu ya. Nah, kalau secara klasiknya kita gambar-gambar kan ada khusus itu pakai kak ceret itu ya. Tapi tetap saja sebaiknya ngalirnya ke belakang tuh keluar lagi ke hidung yang lain ya. Jadi kita miring kepala, kita masukkan yang sebelah kanan ini cuci, kita harapkan keluar dia sebelah kiri dengan harapan pelutu molenya nutup. Ya, jadi sekali dua kita cuci ya, kemudian kita gantian yang kiri lagi kita ngalir ke kanan gitu ya. Ya. Jadi itu yang idealnya seperti itu gitu ya. Nah, pada yang pelembab itu memang tidak dianjurkan untuk yang rinitis alergi, hanya yang mengalir saja. Kalau mau tahu persis mungkin ada di video YouTube saya ada ya, yang seperti itu caranya ya. Untuk anak-anak pun ada di contohnya itu. Silakan dibuka di YouTube saya di Ngobrol Sehat bersama Prof. Del Fitri. Ada di sana cara dan contoh videonya untuk anak-anak dan dewasa. Terima kasih, Mas Ya, Rudi. Prof. Del, mungkin sekalian saya tambahkan juga, buka kepada YouTube-nya Prof. Del Fitri, subscribe, like, and share. Terima Ya, kasih. mungkin ada lagi yang bertanya ya. Nampaknya sudah tidak ada lagi Prof. Del Fitri, alhamdulillah. Dan juga Dr. Lia, alhamdulillah. Kita telah berdiskusi. Wah, ini ada pertanyaan kembali nih, Prof. Del. Saya lanjutkan dulu lagi nih, masih ada yang bertanya. Wah. Kemudian Dr. Yusa Herwanto, bagaimana tindakan operasi kalau terjadi komplikasi dari rinitis alergi? Kemudian ada Dr. Muslim Kasim juga ada memberikan link atau informasi kalau yang ingin mendapat free ebook THTKR kepada Instagram beliau, ada di dalam chat kita. Mungkin itu Prof. Del yang ingin ditanyakan, Dr. Yusa nampaknya yang bertanya ini. Oh ya, silakan. baik. Komplikasi yang sering terjadi itu terjadi inflamasi yang berulang-ulang pada kongka kita, sering itu berubah menjadi kongka hipertrofi gitu ya. Nah, ini sangat mengganggu ya. Kalau biasanya dia hanya inflamasi waktu terjadi serangan alergi, kemudian hilang serangan alergi, dia mengecil lagi. Tapi karena berulang-ulang bertahun-tahun berlama-lama, dia bisa menjadi hipertrofi dia gitu ya. Oleh sebab itu tentu tidak bisa lagi dengan tindakan obat-obatan, dekongestan tidak mempan lagi. Nah, tindakan operasi tentu mengecilkan kongka. Mengecilkan kongka ini kan bermacam-macam. Kalau dulu kita kongkotomi gitu ya. Tapi hati-hati ya, kongka itu tidak boleh dibuang semua ya. Paling banyak separuh saja gitu ya dibuang. Nah, sekarang ada teknik baru ya, tanpa mencederai mukosa malah ya, dengan kongkoplasti, cuma jaringan intrakongka saja yang kita ambil ya. Kemudian ada yang terakhir juga dengan teknik kongkoplasti ya, mukosa yang belah medialnya masih normal sehingga dia tetap berfungsi mukosiliarnya gitu. Jadi bermacam-macam. Ada yang pakai gelombang radio ini, tapi pada prinsipnya kan mengecilkannya itu.
Jadi silakan dipilih teknik mana yang sesuai. Kalau kongkotomi biasa tentu perdarahan akan lebih banyak ya. Tadi dengan teknik kongkoplasti tentu akan perdarahan lebih sedikit. Pada prinsipnya jangan terlalu banyak merusak permukaan mukosa dan ukuran kongka jadi kecil sehingga komplikasi yang sangat mengganggu adalah hidung tersumbat bisa teratasi. Itu kira-kira Dr. Yusa. Ya, terima kasih Prof. Delfitri Munir. Nih, kita bisa cek lihat kembali apakah masih ada lagi. Nampaknya sudah tidak ada lagi. Mungkin kita bisa tutuplah pertemuan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Perhati KL Cabang Sumatera Utara, Dr. Wijaya Juwarna, spesialis THT KL. Begitu juga terima kasih kepada pembicara, Profesor Dr. Delfitri Munir, spesialis THT KL Konsultan. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Lia Resti Mulia, spesialis THT KL. Dan terima kasih atas supportnya yang diberikan kepada kita pada acara hari ini, Perhati KL Sumatera Utara Recent Update in Allergic Rhinitis Therapy, yang telah disponsori oleh sponsor kita pada hari ini, Dexa, yang telah memberikan sponsor pada kita semua. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kita. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada pembicara dan moderator yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga materi yang telah kita dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kami ingatkan kembali kepada peserta, diharapkan display name pada akun Zoom dan di website pendaftaran telah menggunakan nama lengkap beserta gelar yang benar, karena nama yang tertulis pada sertifikat akan sesuai dengan apa yang diisi oleh para peserta sekalian di data center panitia. Dan sertifikat akan dikirim panitia ke email masing-masing peserta. Dan video rekaman webinar pada hari ini dapat disaksikan di YouTube Media Official dalam waktu 2x24 jam ke depan. Dan link akan disediakan di kolom chat. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya Dr. Syifa Hairunisa Nasution, selaku MC pada hari ini, meminta maaf jikalau ada tutur kata yang salah dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.